Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini yaitu tetap tentang bincang-bincang bersama atlet, dan kali ini aku bersama Medial. Halo. Jadi mungkin banyak orang yang tahu dah ya, yang di dunia perkuliahan itu udah mengenal Medial, dia itu siapa, apa, dan orangnya kayak gimana tentunya udah tahu asalnya ya. Tapi untuk lebih mengenal lebih dekatnya, mungkin Medial bisa diperkenalkan dulu. Nama saya Medio Stefani Yogu, sering dipanggil Medi. Asal saya dari Jayapura, Papua. Saya sekarang di klub Petrokimia Gresik. Nah, sekarang tinggal masih menetap di Gresik. Di Gresik ya. Status, kemudian tanggal lahirnya itu Status apa nih status? statusnya masih mahasiswa. 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 Terus Tempat tanggal lahir tempatnya pas di Papua, tanggal 1 September 99. 99. Sekarang 21 tahun. 21 tahun. Terus Medi bisa diceritakan awal mula kamu belajar voli itu karena apa gitu, termotivasi Ikut voli. ya ikut voli itu awalnya gimana? Karena lingkungan ya, jadi di kompleks saya tuh banyak ada lapangan voli. Nah, orang-orang di komplek itu sering main voli. Terus di dekat rumah kan ada lapangan voli, jadi ya tiap sore otomatis ikut rame aja main-main. Pas kecil itu udah nonton voli gitu ya? Iya. Ya, kebetulan juga mama papa main voli. Oh, atlet juga katanya. Kalau dari kecil tuh cuma ikut rame aja, teman-teman semua main gitu ya. Udah masuk SMP baru mulai menekuni dunia voli. Terus ceritanya yang pas masuk Petro sama pindah ke Pulau Jawa itu gimana? Jadi dulu itu pas PON 2016 di Jabar, itu pelatihnya kita itu dari pelatih Petro, Pak Hanafi. Nah, saya ditawarin sama Pak Hanafi, selesai sekolah mau kemana, jadi sudah ditawarin masuk ke Petro. Pak Hanafi itu orang Gresik ya, pelatih Petro dulu. Berarti Medi pas waktu itu udah ada di itu, masih di Papua atau di sini yang ditawarin? Masih di Papua, itu masih ikut PON Papua 2016. Oh, 2016. Sudah masuk, diajak panen ke sini, udah langsung berangkat ke sini, terus langsung diurus pindah semuanya, sama pihak Petro. Iya. Jadi sekarang tetap ada di Petro. Iya. Udah berapa tahun? Sudah 3 tahun. Mulai 2017. Wow. Lama banget teman-teman. Jadi sekarang orang Jawa domisili dong. Iya. Orang Jawa. Mantap. Terus kayak prestasi yang pernah kamu raih itu apa aja, Mat? Selama ikut event voli. Mulai dari di Papua itu. Dari Papua. Yang pernah dijuarai atau yang pernah diikuti? Diikuti terus sama dijuarai. Kalau yang pernah diikuti banyak sih, sudah mulai dari kejurnas di Papua, terus ikut O2SM, Popwil, Popnas. Kalau Popwil kan daerah timur pernah juara 1, 2.
Kalau Popnas belum pernah karena saingannya kan berat ya. Iya ya benar. Udah nasional gitu ya. Kalau ketemu tim Jawa pasti ya kan di sini kan lebih bagus pembinaannya. Terus sudah ke PON Papua tahun 2016, terus masuk ke Petro, ikut di voli, terus ada juga daerah sini lagi, sama Proliga, sambil ke Proliga. Yang ikut Proliga itu udah masuk klub Gresik? Sudah, itu masuk klub Gresik baru bisa ikut Proliga. Terus Proliga yang terakhir kemarin ikut Gresik ya? Iya. Selama di Gresik juga mengikuti kejurnas. Ya terakhir ikut kejurnas junior yang tahun di Tangerang. Tahun berapa ya itu? 2018 mungkin ya, awal-awal pindah kamu? Ya, habis di voli itu. 2017 kayaknya. Ikut di voli, selesai di voli terus langsung ikut kejurnas. Terus pasti punya deh pengalaman yang menyenangkan dan juga tidak menyenangkan di dunia pervolian itu apa? Pasti. Bagi seorang Medi, yang menyenangkan di dunia pervolian itu saat apa? Kalau yang menyenangkan itu punya banyak teman. Jadi gak sendirian gitu, rame-rame terus. Kalau yang nggak menyenangkan itu pas bertanding terus ada tekanan pasti sering banget itu pikir banget nanti besok mainnya gimana ya, sebelum takut, tanding gitu ya takut gitu, grogi sendiri. Jadi ya hal yang nggak menyenangkan itu kan pas mau bertanding aja gitu. Kalau pas latihan sih aku sih enjoy aja ya, menikmati aja kayak gimana pun dia menikmati aja. Sudah berat dipikirnya tambah berat. Ya benar. Terus kan udah cukup lama lah ya, 3 tahun itu teman dia tuh jadi anak rantau. Gimana rasanya, men? Udah biasa sih sebenarnya, dari SMP kan sudah masuk ke PPLP di Papua. Nah itu kan sudah mulai tinggal di asrama. Sudah dari SMP sampai sekarang jauh dari orang tua terus. Pas PPLP itu boleh pulang. Soalnya kan masih di Jayapura. Sabtu Minggu masih boleh pulang. Udah beda kota lah, masih tetap kota yang sama itu? Satu kota. Cuman kan sudah mulai terbiasa jauh dari orang tua, mulai masuk asrama itu. Nah dari situ terus ikut prapon sama pon itu kan berangkat TC-nya kan di luar Papua. Sudah mulai terbiasa. Setiap hari-harinya dia nikmati. Iya. Awal-awal pas ke Jawa itu gimana rasanya, Men? Bagi seorang Medi itu dulu gimana? Dulu pas pertama ke Jawa tuh sempet kayak aduh mau pulang aja. Ini gitu ngerasain kayak gitu. Iya, aku ngerasain kayak gitu. Soalnya kan pas pertama datang kan pasti belum kenal sama teman-teman yang lain. Terus suasananya kan beda banget sama di Papua, suasananya beda banget. Ya sudah, pernah sempet mau ikut pelatih aku pulang aja takut gitu. Tapi nggak lama-lama dikasih tahu, mulai deket sama teman-teman, mulai cari teman, sudah lama mulai enjoy aja biasa. Kalau kayak bahasa kesulitan nggak pas awal-awal? Kalau bahasa agak kesulitan sih awal-awal. Tapi pas prapon sama pon itu kan kita ada dari Papua kan ada pakai pemain dari Jawa juga. Nah itu kan sudah mulai bisa dikit-dikit lah dengar kan, kalau orang pakai bahasa Jawa kan biasanya kan ya terbawa terus, mau sama siapa aja ngomongnya pasti pakai bahasa Jawa gitu kan. Iya benar. Ya dari situ mulai terbiasa. Jadi pas masuk ke Petro udah nggak terlalu kaget. Udah ngerti dikit-dikit lah gitu ya. Iya. Terus sekarang udah tahu bahasa Jawa. Bisa. Tahu lah. Apa yang kayak gimana bahasa Jawa, seperti bahasa Jawanya apa? Mana ya?
banyak sih mbak yang udah tahu, udah ngerti. Jadi kalau teman-teman yang lain ngomong pakai bahasa Jawa kan aku ngerti. Iya, kamu sempat jadi Medi itu kita pas ngomong bahasa Jawa itu pas latihan, jadi dia ngomong bahasa Jawa gitu. Tapi kadang kalau udah kayak bercanda-bercanda keluar aslinya bahasa Papuanya itu keluar. Jadi dia buat seru-seru di lapangan ya. Kan di sini tuh pas Pusrada Jawa Timur tuh banyak pemain dari luar ya. Kayak aku termasuk bukan Jawa, aku Madura, jadi Papua, terus kayak Bella itu Riau, ada Riau, ada Bengkulu, ada Bengkulu, jadi bermacam-macam bahasa sih. Jadi pasti latihan sama-sama ngelain bahasa sendiri, ya. Pas sudah mulai kesel, kayak ngomong sendiri pakai bahasa sendiri, iya. Tapi aku pakai bahasa aku sendiri, jadi ya kan pelatih sama teman-teman nggak mungkin ngerti lah gitu. Tapi serunya tuh bisa mengerti bahasa dari daerah lain, jadi kita mulai belajar juga bahasanya Mbak Aden, cara ngomongnya si Bella sama aja kan beda-beda juga, kita belajar sama-sama ya gitu. Jadi kalau udah ngomong Papua kita juga kadang menyebutnya itu kayak ngomong Papua juga, dilagat-lagatin sana. Jadi seru lah teman-teman kayak gitu, menghibur diri sendiri gitu. Terus Matt, apa sih yang pengen kamu capai saat ini? Kan kita lagi persiapan PON ya. Keinginan terbesar aku saat ini tuh kita bisa juara di PON. Itu yang selalu dalam doaku. Amin. Semoga kerja keras kita itu bisa membuahkan hasil. Amin. Terus Matt, sekarang apa yang kamu rasakan selama Pusrada di sini tuh gimana? Kalau awal-awal sih ya masih enjoy aja ya. Cuman makin lama makin kesini mulai jenuh. Jujur mulai jenuh, bosan karena kita nggak pernah keluar sama sekali, nggak pernah refreshing kemana-mana, sudah mulai buat jenuh sih. Tapi ya mau gimana lagi? Tapi dengan kebersamaan pas latihan ya kita ketawa gitu juga. Untungnya kita rame-rame, jadi enak. Jadi nggak terlalu jenuh banget. Terus selama kamu bermain volley gitu, suka dukanya itu apa? Suka duka? Iya. Sukanya saat main volley itu apa? Sukanya pas yang pernah kamu alami itu dari dulu kan kamu paling suka saat main volley itu apa? Banyak sih. Contohnya kayak apa? Main volley itu kita ini bukan sekeluarga, kita beda-beda, tapi dari sini tuh aku belajar bisa deket sama banyak orang, bisa kenal banyak orang, jadi terus ada yang ya peduli pas keluarga, pas kita jauh dari keluarga, jadi ada orang yang peduli sama kita, masih ada yang peduli sama sukanya kita. Jadi mengenal banyak orang, banyak saudara juga gitu ya kan, dari berbagai macam daerah. Kalau dukanya itu apa Mbak? Dukanya itu ya di rumah sih. Kadang sedih, kadang ya sedih sendiri sih Mbak. Ya, rumah jauh dari orang tua lama, ya sering. Kalau udah ada rasa kangen banyak gitu ya. Dan ya semoga keluarga di sana juga sehat-sehat selalu. Amin. Terus apa? Kan jadi Mediol ini gini teman-teman. Kemarin itu pengen aku ajak Tarkam di daerahku di Sumenep, tapi dia lah mesti nggak bisa. Aku udah 2 kali kayak ngajak kamu ya Mbak. Nah jadi aku nggak bisa Mbak, ada latihan gitu. Kalau aku nggak di klub nggak apa-apa, bisa aja hari apa aja. Soalnya aku kan di klub itu harus latihan juga. Ya jadi aku pengen banget itu berkolaborasi main di Tarkam sama Medi gitu. Tapi sampai sekarang belum tercapai. Tapi bismillah lah, insya Allah next time ya Tarkam bisa main bareng Medi. Amin.
Terus kalau main Telkom mau nggak? Tapi mau ya? Mau banget. Mau banget. Mau banget. Masa kan ntar kamu jalan-jalan. Pernah main di Madura tapi kan? Pernah sekali. Mana itu ya? Lupa. Di daerahnya tentara-tentara. Kodam atau mana? Telkomnya itu pas di Kodim mungkin. Iya, Kodim, Pamekasan ya. Iya, Pamekasan. Jadi dia udah turun di Madura itu di Kabupaten Pamekasan teman-teman. Padahal yang selalu ngajak dia itu aku di Kabupaten Sumeneb dan ya mungkin bukan jodoh, masih belum waktunya main bersama. Kurang tepat soalnya. Ya main bersama di Telkom, tapi main bersamanya di event-event kayak gini gitu. Amin. Nah, jadi sekarang aku punya games jawab jawab cepat ya, Mat. Jadi jawab cepat, singkat, padat. Oke. Jelas. Ya. Are you ready? Yes. Okay. Nah, pertama, hal yang aku kangenin saat ini. Hal yang aku kangenin saat ini rumah. bener ya, bener banget, padat banget, jelas dan Dan memang betul. iya soalnya betul pasti kangen rumah ya. Kita semua di sini sama-sama kangen rumah. Apalagi media udah ya kemarin kan yang pas sebelum PNN kan kamu udah kesini ya, sebelum kita PNN di Indonesia kamu udah kesini. Iya. Bulan apa itu? Bulan apa ya kemarin? Akhir Agustus. Iya, yang bersih. Tapi bersyukur kemarin pas COVID kan pulangnya lama banget tuh, jadi enak di rumah lama. Jadi pas COVID juga ada hikmah tersendiri. Iya, bisa di rumah sama keluarga. Iya. Yang kedua, hal menyenangkan saat latihan ketika games. Ya. Seru kan pas games? Pas game itu seru, terus rame gitu. Terus Keluar semuanya. Apanya yang keluar semuanya, men? Ya sifat-sifat aslinya keluar semua pas games itu. Bukannya gini, pas game itu kita dituntut untuk main serius gitu loh. Jadi menurut Bedi itu ya buat santai-santai. Buat seneng-seneng. Kalau games pertama sebelum mulai materi, kan isi kita tentang games semua. Itu kan buat seneng-seneng. Ketawa. Oh, games dua bola games itu. Dua bola. Bukan games pertandingan. Bukan games pertandingan. Kalau pertandingan lain lagi itu serius, Mbak. Tapi Ya, kalau yang pas games dua bola tuh paling seneng games. Jadi gini teman-teman, jadi sebelum kita memulai latihan materi inti, pas habis pemanasan kita itu diadain games. Gamenya yaitu tenis lah gitu ya kan, tenis dua bola, pakai dua bola. Ya seru-seruan banget, konyol, ada sampai yang kebentur ya. Lucu banget. Ya. Sampai marah-marah sendiri, Ya. kejar-kejaran. Apa sama takut? Padahal ya lucu lah ya, gitu. Namanya juga games ya, jadi enjoy aja, dibawa happy aja. Ya. Terus yang ketiga, aku merasa ilfeel di saat gak bisa yang membuat kamu ilfeel itu apa? Hal apa dulu aja? ilfeel. Kayak
ngelihat orang atau apa aja pas ngelihat orang kayak gimana atau ngelihat musuh gimana ya? Enggak sih, enggak ada sih Mbak. Nggak ada. Jadi tahu juga sih Mbak, lupa, tapi enggak sering ngerasain feel sih. Jadi Medi itu orangnya baik hati, rajin menabung, dan tidak sombong. Asik. Nah, yang keempat, siapa orang yang paling kamu kagumi? Mama. Kalau idola, kamu mengidolakan siapa? Pemain Ya, voli pemain misalnya. voli. Aku idolanya sama Onuma, pemain Thailand. Onuma, spiker. Mantap. Cara mainnya gitu ya. Mesinnya bagus, ngemesnya kenceng. Kalau di Indonesia, pemain Indonesia? Kalau pemain Indonesia, aku suka Kak Novia. Kak Novia yang all round. Oh, Kak Novia, Bang Jatim. Kalau penyanyi, artis-artis, ada idolanya nggak? Artis. Kalau Indonesia, aku lebih ke negeri ya. Oh, Indonesia nggak terlalu Nggak terlalu. Kalau Indonesia lebih suka ke Agnes Monica. Oh, Senang suara bagus. masuk luar negeri juga sih itu. Ya, tapi sudah asalnya tapi asal dari Indonesia. Benar. Kalau luar negeri, semuanya suka, lagunya enak-enak soalnya. Lebih ke Rihanna. Nah, yang kelima, aku ingin menjadi orang baik. Iya, benar banget ya, orang baik. Jadi keinginan seperti itu tuh penting juga. Iya, aku nggak ingin jadi siapa-siapa, jadi orang baik itu. Orang baik. Terus kalau cita-cita kamu pengen jadi apa? Cita-cita apa ya? Jadi orang sukses lah. Mau jadi apa aja tergantung yang di atas. Yang penting Yang kita aku sekarang tekun latihan, kuliah, selesai kuliah nanti seterusnya jadi apa aja. Jadi Medi tuh mau mengikuti alurnya aja. Iya. Nggak direncana misalnya selesai kuliah aku harus jadi misalnya kayak mau kuliah lagi S2 atau nanti jadi mau kerja atau mau apa kan. Jadi ngikutin alurnya aja. Apa yang kita hadapi selesain dulu sekarang. Oke, Medi orangnya seperti itu teman-teman. Lanjut ke jawab 2 pilihan ya. Oke, jawab cepat. Iya, jawab cepat. Terus ada 2 pilihan, pilih salah satu. Oke. Nonton sendiri atau nonton rame-rame? Rame-rame. Mancung atau pesek? Mancung. Mie atau bakso? Mie. Gunung atau pantai? Pantai. Berbicara atau mendengarkan? Mendengarkan. Diperintah atau memerintah? Diperintah. Pemerintah. Diperintah atau memerintah? Pemerintah. Terus kaya bodoh atau miskin pintar? Hah? Kalau lama ya aku ya. Kaya bodoh miskin pintar. Miskin pintar. Mobil atau motor? Mobil. Yang terakhir, dicium atau mencium? Dicium. Oke, selesai gamenya. Jadi terakhir ya ampun. Jadi yang membuat kamu masih mikir tuh kayak bodoh atau miskin pintar. Jadi jawabannya Medi tuh miskin pintar. Kenapa, Mbak? Miskin pintar. Percuma kalau kaya tapi bodoh, Mbak. Dia kaya tapi dia bodoh, lama-lama kekayaannya hilang bisa. Iya benar. Tapi kalau miskin tapi pintar kan dia bisa menggunakan kepintarannya itu untuk menghasilkan pundi-pundi uang. Jadi dia mikirnya masih lama. Terus yang terakhir ini Mbak, buat para pemula atau junior pesannya dari media. Pesan aku buat pemula-pemula yang baru latihan misalnya jangan patah semangat. Semangat terus buat latihan. Kalau bisa kamu
harus bisa tumbuhkan motivasi dalam diri kamu sendiri. Kamu itu bisa, kamu tuh bukan cuma hanya latihan tapi kamu nggak bisa lebih lagi, tapi kamu itu bisa, kamu harus bisa, harus percaya diri. harus percaya diri ya. Jadi itu pesannya dari Kakak Medi. Oke, terima kasih Medi udah Sama-sama. mau meluangkan waktunya, dan juga bilangin dong Med, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Oke, bagi teman-teman komen di bawah siapa lagi yang mau aku ajak bincang-bincang seru, dan juga jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Bye bye. Assalamualaikum.